Kembali lagi di channel Fisika Semudah Senyum. Kali ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Ini adalah lanjutan dari materi usaha dan energi di part yang sebelumnya. Dan sudah dibahas sedikit tentang energi mekanik, yaitu ada energi kinetik dan energi potensial. Dan kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang energi mekanik, tapi lebih ke hukum kekekalan energi mekanik. Seperti halnya hukum kekekalan energi pada umum yang sudah kalian pelajari di SMP, energi mekanik juga kekal, nantinya tergantung kondisinya, itu akan menyebabkan dia nilainya berbeda. Untuk memudahkan, kita simak dulu animasi berikut ini. Ini dari petcolorado.edu, kalian bisa membuka sendiri tentang energi skate park. Jadi misalkan ada seorang ya dengan lintasan yang seperti ini, kita bisa lihat yang di sebelah kiri di sini ada potensial, thermal, dan totalnya gitu ya. Ini thermal, ini kalau dia ada gesekan. Ini kalau misalkan jadikan seperti ini. Kalau misalkan di sini nanti kita anggap tidak ada gesekan nantinya, jadi kita bisa lihat saat dia berada di posisi tertinggi, semakin tinggi posisinya, energi potensialnya semakin besar. Kemudian saat kita lepaskan, ini kondisinya masih nol, sekarang kita lepaskan. Kita bisa lihat kecepatannya bertambah dan berkurang, atau di sini kita bisa perhatikan saat energi potensial turun, energi kinetiknya bertambah dan sebaliknya gitu ya. Jadi saat berada di titik terendah di sini, energi kinetiknya besar. Tapi total energi kinetik dan potensialnya tetap segini. Ini kalau kita menganggap tidak ada gesekan di antara orang ini dengan skateboard ini dengan lintasannya gitu ya. Meskipun lintasannya yang berbeda, contoh seperti ini misalkan. Jadi di titik tertinggi, kemudian semakin turun, dan ya, kita bisa lihat seperti itu. Awalnya ada potensialnya maksimum, kemudian dia menurun hingga kemudian energi kinetiknya yang bertambah. Nah, begitu juga kalau bentuknya yang seperti ini pun juga nanti akan sama. Kita bisa lihat, perhatikan energi totalnya dia tetap. Jadi dimanapun posisinya, di titik manapun posisi benda ini berada, energi totalnya atau energi mekaniknya itu tetap. Tinggal yang berubah adalah energi potensial dan kinetiknya bergantung pada ketinggiannya. Ini kalau tidak ada gesekan. Beda ceritanya kalau ada gesekan, walaupun ini tidak untuk soal SMA tidak banyak dibahas, tapi kita contohkan saja karena kenyataannya itu akan ada gesekan. Nah, sekarang kita lihat kalau ada gesekan di sini akan mempengaruhi dari kecepatannya. Kita lihat karena ada gesekan yang walaupun tidak terlalu besar, dia tidak sampai ke ujung ya, beda dengan yang sebelumnya. Jadi tentu akan mengalami gesekan cukup besar adalah saat di turunan ini ya, karena dia di sini kecepatannya tinggi sehingga dia akan bergesekan dengan lantainya cukup besar sehingga akan ada istilahnya ada energi panas yang keluar gitu ya di sini biasanya. Dan kita lihat lama kelamaan dia kecepatannya semakin mengecil, tapi energi totalnya juga tetap sama. Hanya bedanya ada energi yang berubah menjadi energi panas. Jadi dari simulasi tadi kita bisa lihat ya, fenomenanya seperti itu dan kita bisa rumuskan hukum kekekalan energi mekanik sebagai berikut. Itu energi mekanik awal atau energi mekanik di posisi 1 itu akan sama dengan energi mekanik di posisi 2 atau ya dimanapun nanti posisinya yang ditanyakan. Jadi kita bisa nyatakan energi potensial titik 1 ditambah energi kinetik di titik 2 akan sama dengan energi potensial di titik kedua. Oh maaf, ini 1 ya.
Jadi energi potensial di titik 1 ditambah dengan energi kinetik di titik 1 itu akan sama dengan energi potensial di titik kedua ditambah energi kinetik di titik yang kedua. Atau kita jabarkan lagi, energi potensial itu kan M kalikan G kalikan H ketinggiannya, ketinggian yang pertama ditambah dengan setengah mv1 kuadrat. Jadi masanya sama. Kemudian energi potensial mg di titik kedua H2. Ya, misalkan contoh fenomenanya adalah yang mudah saja bisa benda jatuh. Anggap ini sebagai H1. Ini tanah di sini. Kemudian misal di sini. Anggap ini sebagai H2. Berarti nanti di sini punya ada V1, di sini ada V2. Tambah setengah mv2 kuadrat. Jadi ini kita bisa nyatakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik adalah seperti ini. Dan nantinya dalam soal-soal SMA, kita akan menggunakan persamaan ini untuk mencari biasanya kecepatan di titik bisa benda jatuh bebas, walaupun itu bisa dicari dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya gerak jatuh bebas, tapi dengan rumus ini, energi mekanik ini pun juga sama. Nanti hasilnya pun juga akan sama saja sebenarnya. Jadi ini menganggap juga berarti tidak ada gesekan dengan udara, begitu ya. Kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai energi mekanik. Keterangannya, M itu massa, benda ya. Kemudian G percepatan gravitasi. H adalah ketinggian benda ya dari permukaan. Nah, ini kalau yang dipakai adalah dia dari permukaan. Kalau gerak jatuh bebas kan dia dihitungnya dari atas ya. Perbedaannya di situ juga. Lalu V ini adalah kecepatan. Oke, jadi harus hati-hati untuk kekekalan energi mekanik, ketinggiannya dihitung dari permukaan tanah. Ini yang membedakan dengan gerak jatuh bebas di gerak jatuh di materi gerak. Gitu. Sekarang masuk ke contoh soal. Yang pertama, jadi sebuah benda jatuh dari ketinggian 6 meter dari atas tanah. Ketinggiannya sudah diketahui ya, 6 meter. Kemudian kecepatan saat 1 meter dari tanah. Ini H1, kemudian H2-nya 1 meter. Bila percepatan gravitasi 10 meter per sekon. Nah, kita masukkan saja. Ini G ya. Nah, berarti langsung saja. Energi mekanik awal kita tulis, misalkan. Sebenarnya boleh satu, boleh juga awal. Sama dengan energi mekanik akhir. Energi mekanik awal berarti boleh ditulis dulu EP1 ditambah EP2. EK2 ya maaf. EK1 maaf. Sama dengan EP2 ditambah energi kinetik di titik kedua. Berarti ini MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah, karena ini masanya sama ataupun masanya adalah ya bendanya itu juga gitu kan. Berarti bendanya kan dari atas ini dijatuhkan dari 6 meter, kemudian ditanyakan saat dia di 1 meter dari tanah. Kalau kondisi seperti ini, berarti kan masanya bendanya adalah sama, gitu kan. Sehingga mudahnya adalah M-nya ini tidak usah tidak diketahui juga di sini. Kalau diketahui pun juga sama saja sebenarnya. Kita coret saja karena semua ada variabel M. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Oh, yang lainnya tidak bisa dicoret ya. Kita masukkan G-nya 10. H1-nya adalah 6. Kemudian setengah. Ini kan jatuh dari ketinggian 6 meter. Berarti kalau ada kata-kata jatuh seperti ini, berarti dia menganggap kecepatan awalnya itu adalah 0 meter per sekon. Karena dia tidak dituliskan di situ dan dia jatuh gitu ya. Jadi ini 0 kuadrat. Kemudian 10 kalikan H2-nya 1. Kemudian setengah V2-nya ini yang kita cari. Jadi 10 kali 6, 60. Setengah kali 0 berarti ya 0.
10 kali 1, 10. Kemudian setengah kalikan V2 kuadrat. Nah, berarti ini 10, ini kan 0. 10-nya kita pindah ke sini. 60 dikurang 10 sama dengan setengah V2 kuadrat. Saya putar ini ke sini. Jadi 60 kurang 10 kan 50 ya. Ini kita putar. Kita langsung saja mungkin saya tuliskan. Jadi ini V2 kuadrat sama dengan, ini kan 60 kurang 10 adalah 50. Kemudian di sini awalnya ada setengah. Setengahnya kita pindah ke sini, berarti 50 ini kita kalikan 2. Dari sini ya. 50 kalikan 2, karena diputar 2-nya ke sana. Berarti jawabannya adalah 100. V2 kuadrat itu sama dengan 50 kali 2, 100. Kita pindah di sini, berarti V2-nya sama dengan akar 100. Akar 100, ya mudah saja, 10. Ya. 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi kecepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Ini dia. Jangan lupa untuk senyum. Soal berikutnya, benda yang masanya, nah ini diketahui masanya, 0,5 kg, dilempar vertikal ke atas. Sekarang dia dari bawah, dilempar ke atas, V1. Yang ditanyakan energi kinetik benda saat mencapai ketinggian 5 meter. Berarti kan ini masanya, kemudian kita bisa ketahui V1-nya, kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon. Kemudian ketinggian awalnya berarti karena dia dari bawah ya, dia dianggap sebagai 0. Kemudian V2-nya, V2-nya yang dicari ya, karena belum diketahui. Kemudian ketinggiannya H2, H1, H2-nya adalah, ya, saya hapus supaya lebih rapi. Ketinggian yang kedua adalah 5 meter. Kita masukkan ke persamaan. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik di akhir atau 1, 2 ya. Langsung saja, Mg garis ini yang diketahui. MgH1 ditambah setengah MV1 kuadrat. MgH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah, masanya ada, boleh dituliskan di sini, tapi nanti ujung-ujungnya juga di hasilnya akan sama saja ya. Jadi, untuk memudahkan perhitungan, sebenarnya tipsnya adalah kita hilangkan saja M. M-nya kita coret saja, kalau dia masanya hanya 1 ya. Jadi, masukkan nilainya 10 kalikan H1-nya 0, tambah setengah, V1-nya 20 kuadrat, V1-nya 20, kemudian dikuadratkan. Kemudian ini G kalikan H2-nya adalah 5, kemudian ini setengah V2 kuadrat. Ini 10 kali 0, 0. Setengah kali 20 kuadrat, 2 kali 2, 2 kuadrat ya, 2 kali 2 adalah 4. Berarti ini adalah 400. Ini G, oh ini bukan G ya. Belum saya ganti tadi. Ini percepatan gravitasi berarti 10. Tadi masih saya tuliskan G, maaf. Ini 10. Berarti 10 kali 5 adalah 50. Dan ini setengah V2 kuadrat. Ini V. Nah, 400 kali setengah adalah 200. Kemudian ini 50. Setengah V2 kuadrat. Berarti 200 kurang 50. Kita putar saja dulu ya. Atau biarkan dulu, 200 dikurang 50 sama dengan setengah V2 kuadrat. 200 dikurang 50 adalah 150. Kemudian ini setengah V2 kuadrat. Berarti V2 kuadrat itu sama dengan ini kali 2 ya. 150 kalikan 2. Berarti V2 kuadrat sama dengan 300. Kita pindahkan ke sini. V2-nya akar dari 300. Ini bisa kita nyatakan seperti ini, akar 300 dengan kalkulator ya. Atau boleh juga kita tulis jadi, ini kan 100 kali 3, berarti kita bisa tuliskan 10 akar 3 meter per sekon. Oke, ini akar 300 bisa kalian cari di kalkulator. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 3, seorang anak
yang meluncur pada bidang miring yang licin. Kita bisa gambarkan seperti ini mungkin. Perosotan yang dia miring ya. Ini P, ini Q. Jadi permukaannya ternyata yang P itu 2 meter dari permukaan tanah, yang Q-nya 1,2. Ya, anggaplah berarti tanahnya di sini. Ini 1,2 meter, misalnya 2 meter. G-nya 10. Nah, yang tanyakan berapa kecepatan si anak ini tadi, dia di sini, di titik Q. Kita buat persamaannya, kita bagi saja. Baik, cukup. Nah, berarti kita bisa dapatkan H1 yang di sini ya. Itu adalah 2 meter. H2-nya itu 1,2 meter. Kemudian kecepatan awalnya karena dia diam, meluncur ya, berarti dari sini kan dia langsung merosot itu istilahnya. V1-nya kita anggap sebagai 0 meter per sekon, V2 ini kita cari. Masukkan ke persamaan, energi mekanik 1 sama dengan, atau energi mekanik di titik P ya, karena ada titiknya. Kemudian energi mekanik di titik Q. Kita masukkan nilainya, MGH1 setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. M-nya kita coret saja, karena juga tidak diketahui ya anaknya ini masanya berapa. Jadi kalau ada pun ya itu juga akan sama nanti hasilnya. Kemudian masukkan nilainya, G-nya 10, H1-nya 2, setengah, V1-nya 0, 10, H2-nya 1,2, berarti setengah V2 kuadrat. 10 kali 2, 20, ini 0. 10 kali 1 setengah, berarti ya 1,2 ya. 1,2 maaf, komanya tidak ada berarti. 10 kali 1,2 adalah 12 ya. 12, kemudian ditambah setengah V2 kuadrat. Nah, berarti 20 dikurang 12, 12-nya pindah ke kiri, setengah V2 kuadrat. Kita bisa tulis di sini setengah V2 kuadrat. 20 dikurang 12 adalah 8. Berarti V2 kuadrat adalah 2 dikalikan 8. 2 dikali 8 adalah 16. Berarti V2-nya akar dari 16. Otomatis V2 adalah akar 16 berapa? Jawabannya adalah 4 meter per sekon. Inilah kecepatan. Oke, jadi ini saja contoh soalnya. 3 soal yang semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang kekekalan energi mekanik. Nantinya soal-soalnya variasinya seperti ini. Mungkin nanti ini kebetulan 3 soal ini mencari kecepatan. Mungkin nanti ada juga yang mencari ketinggiannya. Tapi intinya sama saja nantinya, tinggal persamaan sama, tinggal nanti yang diketahui saja yang berbeda. Begitu ya. Jadi harus dilatih keahlian aljabar kalian, kemampuan matematika kalian untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Kalau ketemu soal-soal yang dia perhitungan. Untuk konsep itu harus kalian pahami. Kondisinya seperti tadi, dia akan dimanapun titiknya, itu energi mekaniknya akan tetap sama. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.